Oke kawan-kawan, setelah kita potong dari cangkokannya, kemudian kita masukkan ke dalam ember yang berisi air, artinya direndam nih cangkokannya kawan-kawan, untuk media cangkoknya saja sambil menunggu untuk ditanam. Seperti ini contohnya. Jadi kita rendam. Ini rendamnya nggak perlu lama-lama, yang penting media tanamnya ini ataupun media cangkoknya ini sudah basah kawan-kawan. Nah itu sangat penting sekali ya. Di sini alhamdulillah cangkokan kita juga bukan cuman cangkok biasa, tapi ada cangkok angin juga. Mana dia? Untuk yang seperti ini contohnya. Ini cangkok angin. Artinya nggak perlu pakai media. Insya Allah kalau ada waktu untuk videonya saya videokan lagi ya. Ini dia. Kita buka isi dalamnya. Nah itu dia akarnya kawan-kawan. Cuman kekurangan dari cangkok angin ini, akarnya nggak pernah banyak seperti ini. Tetap akan mengeluarkan akar juga, tapi lebih mantap lah cangkok yang pakai media ya. Ini hanya untuk yang arjen saja ya, biasanya karena ini sebelah ujung kecil dia apanya untuk dahannya. Jadi kalau seandainya kita pakai media cangkok yang besar seperti itu, dia cenderung patah, bisa patah karena terlalu berat ya kan. Jadi kita gunakan dengan cangkok angin ini. Insyaallah kita lain waktu kita buatkan untuk videonya. Oke. Nah setelah kita rendam seperti ini kawan-kawan, hal yang selanjutnya adalah menyediakan polybag ini. Kemudian kita udah buatkan juga biar nggak terlalu lama videonya. Polybag yang ukurannya kecil aja. Kalau untuk di awal saran saya sih yang kecil aja. Kenapa yang kecil? Karena yang kecil itu dia tidak menyimpan terlalu lama air kalau kita menyiramnya ya kan. Kemudian dia lebih poros gitu kawan-kawan. Saya lebih suka yang kecil dulu, nanti kalau udah kuat di polybag kecil baru polybag yang besar ataupun di pot sekalian. Kemudian yang ketiga, media tanam. Seperti biasa nih, media tanam ada tanah yang dicampur dengan sekam ya. Kalau ada sekam, pakai sekam. Perbandingannya tanah itu kurang lebih sekitar 2 genggam, sementara untuk sekamnya 3 genggam. Gitu aja dulu. Jadi kita memerlukan media itu nggak perlu banyak kawan-kawan. Dan kemudian yang terakhir itu kompos kalau ada. Kalau nggak ada nggak jadi masalah ya. Jadi seperti ini, misalkan tanah kita masih terlalu padat seperti ini, maka kita tambahkan saja dengan sekam sampai benar-benar sekamnya itu lebih banyak daripada tanahnya. Nah nggak lengket lagi kan. Jadi pada saat kita campurkan, dia nggak lengket lagi tanahnya, tuh berderai dia. Nah ini campuran media yang untuk tin di awal lebih bagus kalau seandainya ada, lebih afdol. Kalau seandainya nggak ada nggak masalah, pakai tanah aja. Cuman tanahnya kalau dapat tanahnya yang gembur kawan-kawan. Oke, karena ini sangat mudah untuk ditembus oleh akar, jadi perkembangan sangat cepat, tidak dengan tanah yang padat. Oke langsung aja kawan-kawan, tanpa berlete-lete kita siapkan dulu ini untuk polybagnya. Kemudian kita buatkan namanya, name tagnya kalau seandainya punya beberapa jenis ataupun varian. Kemudian kita masukkan medianya kan. Ini dimasukkan medianya yang awal. Saya sendiri biasanya nggak pakai kompos dulu seperti biasa. Saya di awal itu nggak pakai kompos dulu, yang maksudnya untuk di dasar ya, karena nanti nutrisi dari kompos itu bakalan kena siram dan kemudian dia bakalan turun ke bawah. Jadi bagian yang bawah itu kalau langsung kita siram malah hilang. Untuk komposnya, nah jadi setengah itu kita kasih yang nggak pakai kompos.
Kemudian kita ambil nih kompos. Oke, satu genggam aja untuk polybag yang tadi. Kemudian kita campurkan di sini. Nah, ini untuk bagian yang atas, paham ya? Nah, kita campurkan sampai benar-benar merata tuh kawan-kawan. Udah semuanya. Dan kemudian kita balik ke sini. Bentar, biar berdiri dia nggak mau berdiri nih. Oke, lalu kita buka nih. Ini kalau misalkan ada daun, kawan-kawan dikurangin aja daunnya, seperti saya nih, supaya mengurangi penguapan. Jadi nggak terlalu stres dia. Kadang-kadang kalau kita biarkan daunnya itu kan banyak, jadi membutuhkan air yang sangat banyak juga. Jadi pada saat 2 atau 3 hari kita lupa untuk menyiram, nah dia bakal dehidrasi dan kemudian akarnya kadang-kadang bisa kering kawan-kawan. Itu dia masalahnya. Oke, setelah kita buka seperti ini, masukkan dulu untuk alasnya yang sudah menggunakan kompos seperti ini, lalu kita tanam. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Baru kita padatkan. Nah, nanti pada saat udah tumbuh daun sekitar daun 2 ataupun 3 daun muda gitu ya, maka dia baru dikasih pupuk susulan, yaitu pupuk kimia boleh NPK. Kalau misalkan ada kompos boleh ditoping lagi. Udah seperti ini aja, kita tinggal taruh di tempat yang tidak terkena matahari secara langsung, tempat yang teduh kawan-kawan. Nih, saya taruhnya di sini kawan-kawan, di sini aja. Nah, jadi pada saat matahari itu terik, dia nggak terkena matahari secara langsung karena dia ada di belakang polybag yang lain ataupun pot yang lain. Jadi dia kena mataharinya sekitar 2 jam saja ya, cukup. Itu nggak boleh lebih dari itu dulu karena dia masih tanaman yang baru ya. Semoga ini bermanfaat buat kawan-kawan. Selanjutnya ya, ini jangan lupa kita siram dengan air yang cukup banyak aja untuk di awal ini. Siram, kemudian nanti 2 atau 3 hari lagi baru disiram lagi. Jangan disiram setiap hari ya. Kalau misalkan kita lihat permukaannya di sini masih basah ataupun masih lembab, maka jangan disiram dulu sampai dia agak kering, nampak permukaannya, baru disiram lagi. Oke, demikian aja. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin menanam pohon tin yang baru ditanam ya. Dan semoga tentunya yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga suka dengan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masih saya teruskan, masih di sana masih ada lagi.